Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Hasri, NIM H04230009, mahasiswi Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2023. Di video kali ini, kita akan membahas dua topik keren dari fisika modern, yaitu tingkat energi dan spektrum, serta prinsip korespondensi dan gerak inti. Kita bakal membahas santai tapi tetap ilmiah sesuai pembahasan dari buku Arthur Basir dalam Concept of Modern Physics. Yuk kita mulai dari yang pertama. Tahukah kamu bahwa ternyata elektron di dalam atom tidak bisa bergerak sembarangan? Mereka cuma bisa bergerak di lintasan-lintasan tertentu yang mempunyai energi spesifik. Nah, setiap lintasan inilah yang disebut dengan tingkat energi. Jika elektron berada di tingkat energi paling rendah, itulah yang disebut dengan keadaan dasar. Pada keadaan ini, elektron paling stabil karena tidak memiliki kelebihan energi. Tapi jika elektron menyerap energi dari luar, misalnya dari cahaya atau panas, ia bisa meloncat ke lintasan yang lebih tinggi. Kondisi ini yang disebut dengan keadaan eksitasi. Namun, keadaan ini tidak bertahan lama, karena elektron akan segera kembali ke keadaan dasar sambil memancarkan energi dalam bentuk cahaya atau foton. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari atom. Artinya, elektron diangkat dari keadaan terikat menuju jarak tak hingga. Jadi, jika dalam atom hidrogen, elektron ada di keadaan dasar dengan energi E1 sama dengan minus 13,6 elektron volt, maka energi ionisasinya adalah sebesar 13,6 elektron volt. Pada tahun 1888, Johannes Rayber mengawali melakukan penelitian terhadap spektrum garis. Dia menemukan bahwa panjang gelombang dari spektrum garis membentuk keteraturan. Dalam spektrum atom hidrogen ternyata ada 6 deret spektrum yang dikenal. Deret-deret tersebut adalah deret Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pivan, dan Humphreys. Deret Lyman ditemukan oleh Theodor Lyman, yang menemukan garis spektral antara tahun 1906 sampai tahun 1914. Pada deret Lyman, panjang gelombang memenuhi persamaan 1/lambda sama dengan R dikali 1/1 kuadrat dikurang 1/n2 kuadrat. Panjang gelombang pada deret Lyman bervariasi, mulai dari panjang gelombang pertama, Ly alpha sebesar 121,57 nanometer, hingga panjang gelombang yang terakhir yakni Ly tak hingga sebesar 91,18 nanometer. Range dari deret ini berada pada zona sinar ultraviolet. Deret Balmer ditemukan oleh Johann Balmer pada tahun 1885. Pada deret Balmer, panjang gelombang memenuhi persamaan 1/lambda sama dengan R dikali 1/2 kuadrat dikurang 1/n2 kuadrat. Panjang gelombang pada deret Balmer bervariasi, mulai dari panjang gelombang pertama, BA alpha sebesar 656,3 nanometer, hingga panjang gelombang yang terakhir yakni BA tak hingga sebesar 364,6 nanometer. Range dari deret ini berada pada zona cahaya tampak. Deret Paschen ditemukan oleh Friedrich Paschen pada tahun 1908. Pada deret Paschen, panjang gelombang memenuhi persamaan 1/lambda sama dengan R dikali 1/3 kuadrat dikurang 1/n2 kuadrat. Panjang gelombang pada deret Paschen bervariasi, mulai dari panjang gelombang pertama PA alpha sebesar 1875 nanometer, hingga panjang gelombang yang terakhir yakni PA tak hingga sebesar 820,4 nanometer. Range dari deret ini berada pada zona cahaya inframerah. Deret Brackett ditemukan oleh Friedrich Sumner Brackett pada tahun 1922.
Pada deret braket, panjang gelombang memenuhi persamaan 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 4 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat. Panjang gelombang pada deret braket bervariasi, mulai dari panjang gelombang yang pertama yakni BR alpha sebesar 4051 nanometer hingga panjang gelombang yang terakhir yakni BR tahingga sebesar 1458 nanometer. Range dari deret ini berada pada zona cahaya inframerah jauh. Deret Pivan ditemukan oleh August Hermann Pivan pada tahun 1924. Pada deret Pivan, panjang gelombang memenuhi persamaan 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 5 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat. Panjang gelombang pada deret Pivan bervariasi, mulai dari panjang gelombang pertama, PF alpha sebesar 7460 nanometer, hingga panjang gelombang yang terakhir, yakni PF tahingga sebesar 2279 nanometer. Range dari deret ini berada pada zona cahaya inframerah jauh. Deret Humphreys ditemukan oleh Curtis J. Humphreys pada tahun 1953. Pada deret Humphreys, panjang gelombang memenuhi persamaan 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 6 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat. Panjang gelombang pada deret Humphreys bervariasi, mulai dari panjang gelombang pertama, HU alpha sebesar 12.370 nanometer hingga panjang gelombang yang terakhir yakni HU tahingga sebesar 3.282 nanometer. Range dari deret ini berada pada zona cahaya inframerah jauh. Jadi, secara umum, persamaan yang memenuhi hal ini yaitu 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per N1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat, di mana lambda adalah panjang gelombang, R adalah konstanta Rayberg, yakni 1,097 dikali 10 berpangkat 7 per meter, N1 adalah integer 123, N2 juga integer 123. Di sini N2 lebih besar daripada N1. Spektrum hidrogen adalah susunan pancaran dari atom hidrogen saat elektronnya melompat atau bertransisi dari tingkat energi tinggi atau kulit luar ke rendah atau kulit lebih dalam. Transisi ini akan menghasilkan pancaran cahaya atau foton dengan panjang gelombang yang berbeda tergantung dari seberapa besar selisih energi antar kulit. Susunan pancaran dari atom hidrogen dibagi menjadi beberapa rangkaian spektral dengan panjang gelombang yang dihitung dengan formula Rydberg. Ada sebuah soal nih. Tentukan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan ketika elektron dalam atom hidrogen berpindah dari N2 sama dengan 3 ke N1 sama dengan 2. Mari kita selesaikan. 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per N1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat. Maka 1 per lambda sama dengan, kita substitusi nilai R-nya sama dengan 1,097 dikali 10 pangkat 7 dikali dengan 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 3 kuadrat. Kemudian diperoleh hasilnya 1 per lambda sama dengan 1,097 dikali 10 pangkat 7 dikali 1 per 4 dikurang 1 per 9. Maka lambdanya sama dengan 6,56 dikali 10 berpangkat minus 7 meter atau sama dengan 656 nanometer. Maka dapat dikatakan bahwa cahaya ini termasuk ke dalam spektrum merah deret Balmer karena panjang gelombang 656 nanometer termasuk ke dalam deret Balmer. Energi foton adalah energi yang dibawa oleh satu foton partikel elementer dari cahaya dan radiasi elektromagnetik lainnya. Besarnya energi ini berbanding lurus dengan frekuensinya dan berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Sehingga persamaannya E sama dengan H dikali F atau E sama dengan H dikali C dibagi dengan lambda, di mana H adalah konstanta Planck,
C adalah kecepatan cahaya, F adalah frekuensi, dan lambda adalah panjang gelombang. Semakin tinggi frekuensi foton, semakin besar energinya, begitu juga sebaliknya. Satuan dari energi foton ini adalah joule. Kemudian hubungan antara energi dan panjang gelombang atau frekuensi, semakin tinggi frekuensi, semakin panjang gelombang pendek, kemudian energinya akan semakin tinggi. Contohnya yaitu sinar gamma. Kemudian, semakin rendah frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin panjang, sehingga energinya akan menjadi rendah. Contohnya yaitu gelombang radio. Dari hubungan energi dan frekuensi, untuk transisi dari tingkat N2 ke N1, HF akan sama dengan EN2 dikurang EN1, sehingga F sama dengan R dikali C dibagi H dikali dengan 1/N1 kuadrat dikurang 1/N2 kuadrat. Prinsip korespondensi Bohr menyatakan bahwa untuk bilangan kuantum besar atau N mendekati tak hingga, hasil teori kuantum harus mendekati hasil teori klasik. Dengan kata lain, fisika klasik masih berlaku sebagai batas dari fisika kuantum. Hal ini penting karena memastikan teori baru tetap konsisten dengan teori lama di kondisi yang ekstrem. Massa tereduksi adalah ukuran inersia efektif dalam sistem dua benda yang memungkinkan masalah tersebut disederhanakan menjadi masalah satu benda yang setara. Besaran ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan gerak dua benda yang saling berinteraksi, seperti dua planet yang mengorbit bintang, dengan menganggap satu benda diam dan yang lainnya bergerak mengelilinginya. Contoh soal, hitung energi keadaan dasar N sama dengan 1 atom hidrogen dengan memperhitungkan massa tereduksi. Di sini diketahui massa elektron Me sama dengan 9,11 dikali 10 berpangkat minus 1 kg, massa proton Mp sama dengan 1,67 dikali 10 berpangkat minus 27 kg, dan energi keadaan dasar tanpa koreksi E1 sama dengan minus 13,6 elektron volt. Maka penyelesaiannya kita harus menentukan mu-nya terlebih dahulu, di mana mu sama dengan Me dikali Mp per Me ditambah Mp. Karena yang kita ketahui Mp lebih besar daripada Me, maka mu sama dengan Me dikali 1 dikurang Me dibagi dengan Mp. Maka Me dibagi dengan Mp sama dengan 9,11 dikali 10 berpangkat minus 31 dibagi 1,67 dikali 10 berpangkat minus 27, itu hasilnya akan sekitar 5,45 dikali 10 pangkat minus 4. Sehingga dapat dikatakan bahwa mu akan sama dengan 0,99945 Me. Sekarang kita lanjut untuk menghitung energi terkoreksinya. E aksen 1 sama dengan E1 dikali mu dibagi dengan Me. Maka E aksen 1 sama dengan minus 13,6 dikali 0,99945. Hasilnya akan sama dengan minus 13,5926 elektron volt. Sehingga hasil akhirnya energi terkoreksinya atau E aksen satunya akan sama dengan minus 13,59 elektron volt. Jadi itulah penjelasan mengenai dua materi keren kita pada video kali ini. Demikian dari saya izin pamit undur diri. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.